Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali datang sama Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Sebelum itu kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh sehat, kami boleh menghirup nafas Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami menaikkan penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah nama-Mu saja semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau naikkan pujian, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Saat pagi hari kami datang lagi kepadamu Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari kami mau datang lagi kepadamu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Kau, Allah yang Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau sembah Dia. Mari sembahlah yang Maha Kudus. Mari tinggikan Dia. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian
jiwa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku sembah Kau. Haleluya, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan ku sembah Kau. Kau Allah yang Maha Kudus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan untuk kami sembah. Sebab Engkau layak untuk kami tinggikan. Engkaulah yang layak menerima setiap hormat, setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Engkau, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga kami. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kau layak Tuhan untuk kami sembah, untuk kami tinggikan. Biarlah Tuhan, hanya Engkau saja yang semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Biarlah Tuhan, hidup kami boleh selalu menyembah Engkau. Hidup kami boleh selalu meninggikan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan, setiap kata yang keluar dari mulutnya berasal daripada Tuhan saja.
Yang biarlah Tuhan, hati kami boleh siap menerima firman Tuhan. Berikan kami telinga untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan bicara atau saya akan memberi tema renungan saat teduh pada pagi hari ini dengan judul Jangan Takut, Percaya Saja. Dalam hidup kita adalah satu hal yang sangat wajar jika kita memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Karena dalam hidup ini ada hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan kesehatan kita contohnya. Walaupun kita sudah hidup dengan pola makan yang baik, dengan gaya hidup yang baik, rajin olahraga, menjaga kesehatan kita. Tapi seringkali tubuh kita atau hidup kita pada akhirnya menemui satu kesakitan. Atau ada dalam kondisi di mana kita akhirnya dalam keadaan tubuh yang kurang sehat atau kurang baik. Kita juga tidak bisa mengendalikan ekonomi kita. Kita sudah melakukan hal-hal yang baik dengan tidak boros, melakukan tabungan, membuat tabungan dalam kehidupan keseharian kita, menyusun bagaimana pengeluaran dan pemasukan kita supaya semua boleh berjalan dengan teratur. Namun ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan seperti pengeluaran yang pada akhirnya tidak terduga yang akhirnya mempengaruhi kehidupan ekonomi kita. Lalu kita juga tidak bisa mengendalikan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Seringkali kita merangkai, menyusun, merencanakan sesuatu, tapi seringkali pada akhirnya segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, tidak berjalan dengan seperti apa yang kita rencanakan. Dan ketika kita ada dalam situasi-situasi tersebut, lebih gampang atau lebih mudah bagi kita untuk hidup di dalam rasa takut. Lebih gampang bagi kita untuk hidup di dalam rasa khawatir. Sehingga akhirnya kita akan terus memikirkan atau kita akan hidup di dalam ketakutan-ketakutan apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Semakin kita khawatir, semakin kita takut, maka kita akan semakin memaksa diri kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Artinya kita paksa diri kita paksa tubuh kita untuk bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kekuatan kita. Pada akhirnya kita lupa bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan jangan takut, percaya saja. Kalau kita mau buka di Markus 5:36, salah satu firman Tuhan yang cukup pendek, Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang saat ini sedang berjuang, ingatlah beberapa hal ini. Minimal ada dua hal yang harus kita ingat, yang kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut dan rasa khawatir. Yang pertama, kita mau selalu ingat bahwa Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Satu hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan di sini adalah bukan hanya sekedar Allah ada berdampingan dengan kita, tetapi Allah sungguh ada di dalam hidup kita. Allah ada di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dengan roh Tuhan, Tuhan selalu menyertai kemanapun kita pergi. Tuhan selalu menyertai apapun yang kita lakukan dan perbuat. Sehingga pada akhirnya kita tidak lagi punya alasan untuk selalu hidup di dalam rasa takut dan kekhawatiran kita. Memiliki rasa takut adalah satu hal yang manusiawi. Takut membuat kita menjadi waspada. Tapi yang mau saya bagikan pada pagi hari ini, kita tidak mau tinggal di dalam rasa takut itu. Kita tidak mau membiarkan rasa takut mengendalikan hidup kita sehingga kita lupa memiliki Allah yang besar, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau serahkan segala sesuatunya, kita mau andalkan Tuhan di dalam setiap ketakutan dan kekhawatiran kita, sehingga akhirnya kita bisa berjalan bersamaan dan turut melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Allah akan selalu memberikan kemenangan.
Yesaya 41 ayatnya ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah ada dalam setiap situasi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam sukacita kita, dalam duka cita kita, dalam kesakitan kita, dalam kesesakan kita, bahkan dalam masa depan kita, Allah akan tetap memegang tangan kanan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah tidak bimbang. Kita mau tetap teguh dan terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau berpegang kepada janji Allah. Sehingga akhirnya kebesaran Allah lah yang kita tonjolkan dalam kehidupan kita. Bukan ketakutan dan kekhawatiran kita yang kita tonjolkan dalam kehidupan kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan tanpa rasa takut. Kita mau selalu mengingat bahwa Allah menyertai kita. Firman Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar kata-kata jangan takut itu ada 365 dicatat dalam Alkitab. Saya sendiri tidak pernah menghitung. Bisa mungkin lebih atau bisa memang kurang dari 365. Tapi apapun itu, satu hal yang perlu kita yakini bersama adalah bahwa Allah mau kita tidak takut. Karena Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi saat ini setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang berjuang atas segala sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mari kita singkirkan segala ketakutan, kita singkirkan segala kekhawatiran, kita utamakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perkatakan dengan iman setiap hari, saya tidak takut, Allah beserta dengan saya. Saya tidak takut, saya mau percaya hanya kepada rencana Tuhan di dalam hidup saya. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki dan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita berjalan sesuai dengan janji Tuhan. Dan kita tidak berjuang sendirian, tidak menggunakan kekuatan kita, tidak lagi berjalan, memaksakan akal pikiran kita. Tapi segala sesuatu berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga perjuangan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia dan iman kita tidak akan mudah untuk digoyahkan. Mari kita sama-sama sekali lagi katakan dengan penuh iman, saya tidak takut, Allah beserta dengan saya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami datang ke dalam pangkuan-Mu Tuhan, kami mau nyatakan di dalam hidup kami pada pagi hari ini bahwa kami tidak takut Tuhan. Kami akan maju terus di dalam setiap himpitan, kesesakan, pergumulan, persoalan, kesakitan hidup kami, di dalam setiap tantangan hidup kami. Kami akan maju bersama dengan Tuhan karena kami percaya janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang mengatakan Allah beserta dengan kami. Tidak sekalipun Allah akan meninggalkan kami ya Bapa. Kami akan berjuang bersama dengan Tuhan, kami akan berjuang mempertahankan iman kami akan berjuang terus di dalam doa-doa kami untuk segala sesuatu yang sedang kami perjuangkan, yang kami doakan, yang sedang kami usahakan. Dan semua boleh berhasil ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak akan berfokus kepada hasil menurut dengan apa yang kami mau dan kehendaki. Tapi sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan, maka itu yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya satu yang mau kami pertahankan, kami tidak lagi mau dikendalikan oleh rasa takut kami Tuhan, kami tidak mau lagi dikendalikan oleh rasa khawatir kami. Kami tidak lagi mau mengerdilkan Tuhan dalam kehidupan kami dengan ketakutan-ketakutan yang begitu besar. Tapi sungguh kami mau melakukan hal sebaliknya. Tuhan kami yang besar sehingga ketakutan-ketakutan boleh kami hancurkan, boleh kami singkirkan karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, setiap aktivitas yang akan kami kerjakan ya Bapak. Kami yang akan bersekolah, kami yang akan bekerja, kami yang akan berusaha, bahkan kami yang akan bekerja di rumah, ibu-ibu rumah tangga yang akan melakukan kegiatan dan aktivitasnya di dalam rumah, sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, memimpin dan melindungi. Ketika kami ada dalam perjalanan, Tuhan melindungi, menjaga, tibakan kami dengan selamat ke kantor, ke sekolah atau kemanapun tujuan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan.
lindungi kami, berkati kami panjang pagi ini hingga kami selesai beraktivitas nanti. Biarlah Tuhan saja sepenuhnya yang memimpin dan menyertai dan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin.